Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang aksi balas dendam dari seorang aki-aki Korea yang sudah berusia 80 tahun. Dia berniat menghabisi 5 tokoh penting yang ada di negara itu, di mana orang itu diyakininya sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kekejaman yang mereka lakukan terhadap keluarganya dulu. Dengan dibantu oleh kakak ipar saya Joyuk, akankah beliau yang sudah rapuh ini berhasil membalaskan dendam-dendamnya? Penasaran, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang karyawan kasep seperti saya. Dia bernama Jason, kita panggil saja Asep. Kemudian Asep membangunkan Freddy temannya untuk mulai kembali bekerja. Meski umur si Asep dan Bang Edi ini berbeda jauh, namun mereka tetap terlihat begitu akrab. Lalu mereka pun mulai bekerja seperti biasanya sebagai pelayan di restoran itu. Namun tiba-tiba ada seorang pelanggan yang memarahi Asep karena dia merasa telah ditipu olehnya. Pelanggan itu enggan membayar makanan tambahan yang ia pesan. Padahal menurut Asep, dia sudah mengetahui jika makanan ekstra tersebut tidaklah gratis. Akibat dari pertengkaran itu, Asep pun terpaksa membayar pesanan pelanggan tadi dengan potongan gajinya. Namun mendengar hal itu, Bang Edi sebagai temannya tentu tidak merasa senang. Jadi dia pun mulai mengatur strategi untuk menjebak si pelanggan tadi dengan cara begini. Ya, Bang Edi menjebak si kerak itu dengan tuduhan kalau dia telah mengambil dompetnya yang tertinggal di kamar mandi tadi. Dengan itu dia pun berhasil mendapatkan kembali uangnya si Asep dan mengembalikannya. Lalu Asep pun berterima kasih dan sebagai imbalannya dia mengajak Bang Edi nongkrong. Namun tiba-tiba putri Bang Edi menelepon dan mengabarkan jika istri beliau yang sedang sakit sudah tidak sakit lagi. 나도 곧 따라갈 테니. Setelah pemakaman istrinya selesai, dia diberikan obatnya oleh teman yang juga seorang veteran militer perang. Jadi diceritakan Bang Edi ini dulunya adalah seorang veteran Korea pada masa kolonial Jepang. Namun ia melakukan hal tersebut bukan didasari oleh keinginannya, melainkan karena dipaksa alias terpaksa. Karena hanya dengan cara itulah dia bisa diberikan kesempatan hidup oleh para koloni tersebut. Oleh sebab itu, kini dia pun mulai mematangkan kembali rencana balas dendamnya terhadap para koloni itu. 강점기, 제 아버지는 누명을 쓰고 일본. Esok harinya, Bang Edi menemui si Asep di tempat kerja mereka. Dia menyuruh Asep untuk segera menembak alias mengungkapkan cintanya kepada si Lili, yaitu salah satu perempuan cantik di tempat kerjanya itu. Namun tujuan utamanya Bang Edi menemui si Asep bukanlah itu. Dia meminta Asep untuk mengantarnya berkeliling menemui para teman lamanya. Awalnya Asep menolak karena ia butuh uang dan harus bekerja. Namun dikarenakan mobil yang akan disetir Asep akan membuatnya tambah kasep, dia pun menyetujuinya. Ditambah ternyata Bang Ed juga akan membayarnya. Lalu Bang Ed pun meminta Asep untuk mengantarkannya ke sebuah rumah sakit di Gangnam alias di Korea. Di jalan Asep bertanya tentang tato baru yang ada di tangannya Bang Edi. Dan Bang Ed menjawab kalau tato itu adalah 5 nama temannya supaya sesuai dengan judul film ini, yaitu Ingat. Karena mengingat beliau ini sudah tua dan mulai melupakan nama-nama temannya. Kemudian Bang Ed memasuki rumah sakit tersebut dan menyuruh Asep untuk menunggunya. Namun di dalam Bang Ed malah ketiduran karena AC-nya keenakan. Pegawai rumah sakit pun datang membangunkannya, namun tiba-tiba ya, Asep datang namun Bang Ed malah menyuruhnya pulang. Karena ternyata dia sengaja memilih duduk di bangku itu agar tidak ketahuan kamera pengintai saat ketiduran. Alias ternyata dia di sana untuk menjalankan misi balas dendam pertamanya kepada orang yang membuat ayahnya terbunuh. Lalu dia pun memasuki kamar tempat pemilik rumah sakit itu dirawat dan ya, ternyata target pertamanya adalah pemilik rumah sakit tersebut. Jadi dikabarkan si kerak ini adalah seorang cepu alias pengaduk, di mana dia membuat ayah Bang Ed dibunuh di penjara hanya karena ayahnya tersebut telah menghina orang Jepang. Lalu tim investigasi pun datang ke tempat itu. Esok harinya Asep yang sedang main warnet dibuat terkejut setelah diberi kabar oleh temannya mengenai kejadian tadi malam. Tapi ia terlihat tidak begitu peduli meskipun media memberitahukan kalau pembunuhnya itu merujuk pada dirinya yang terekam di CCTV. Lalu di sisi lain, Bang Ed terlihat tengah memandangi seseorang yang akan menjadi target selanjutnya, yaitu orang yang berpidato ini. Dia adalah orang yang menyebabkan saudara Bang Ed dipekerjakan sebagai Dia adalah orang yang menyebabkan saudaranya Bang Ed dipekerjakan sebagai pekerja tambang oleh tentara Jepang, sehingga saudaranya itu terkubur di sana. Dan pria yang bertato inilah yang menjual saudaranya itu. Setelah selesai, dia pun meminta Asep untuk mengikuti pria tersebut ke rumahnya dan ya, Bang Ed langsung mendatangi si bapak itu dan menghabisinya.
Mendengar suara tembakan, Asep segera datang ke tempat itu. Namun Asep terlihat kaget karena ternyata Bang Ed adalah pembunuh yang dicari polisi itu karena kini ia telah melihatnya sendiri. Namun karena takut dan panik, ia pun terpaksa menuruti perintah Bang Ed untuk pergi dari tempat tersebut terlebih dahulu. Sayangnya detektif yang melakukan olah TKP pembunuhan baru-baru ini mulai menyadari sesuatu dari foto yang ada di tempat itu. Ia mencurigai jika pembunuhnya adalah orang yang sama dengan pembunuh kepala rumah sakit. Dikarenakan peluru yang digunakan si pelaku adalah bekas tentara zaman kolonial dulu, sedangkan kedua korban ini termasuk orang yang bersangkutan di zaman tersebut. Esoknya Bang Ed pun terbangun dan menyadari dirinya kini berada di rumahnya si Asep. Bang Ed dan Asep mulai melanjutkan pertengkaran mereka semalam. Namun tiba-tiba datang segerombolan rentenir yang menagih hutang kepada si Asep. Karena diketahui si Asep ini mempunyai banyak hutang demi membantu keluarga dan membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Dan untuk menolong temannya itu, inilah yang dilakukan Asep. Bang Ed. 미쳤어? Awalnya debt collector ini tidak terima, namun dikarenakan Bang Ed berjanji akan melunasi semua hutang Asep pada minggu ini, mereka pun memanfaatkannya. Lalu Asep yang masih kesal pun segera membawa Bang Ed ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba Bang Ed mengancam Asep. Dia meyakinkan Asep bahwa Asep tidak akan dibuat menjadi tersangka olehnya. Lalu dia pun menjanjikan Asep akan memberikan semua uangnya kepada Asep jika Asep mau membantunya sekali lagi. Lalu malamnya Bang Ed mengambil paket berisikan KTP palsu yang baru saja dipesannya. Dan diketahui juga ternyata target Bang Ed selanjutnya adalah orang yang sama dengan bos yang tidak bertanggung jawab atas kelumpuhan ayahnya si Asep. Maka oleh sebab itu Asep pun bersedia sekali lagi membantu Bang Ed menjalankan aksinya. Di sisi lain, si detektif mulai mengetahui siapa target si pelaku yang akan dibunuh oleh Bang Ed selanjutnya. Oleh karena itu dia pun menerima tawaran atasannya untuk datang ke perjamuan perayaan tentara Jepang esok hari. Lalu esoknya si detektif dan timnya mulai mengawasi setiap tamu yang datang ke tempat itu. Terlihat Bang Ed pun berhasil masuk dengan KTP palsu miliknya. Namun dikarenakan si detektif ini mencurigainya, dia pun mulai memeriksa Bang Ed, meskipun ternyata di dalam tasnya Bang Ed hanya ditemukan kolak dan permen pengganti udutnya. Dan inilah sosok target Bang Ed selanjutnya. Dia adalah si cabul pemerkaos betina Korea pada masa itu. Saking kejamnya, kakak perempuan Bang Ed pun sampai bunuh diri karena tidak kuat menahan genjotan alias tekanan dari si cabul itu. Lalu Bang Ed ke kamar mandi dan ya, ternyata dia telah membohongi si detektif. Karena rupanya isi dari permen itu bukanlah permen biasa, melainkan bubuk mesiu. Kali ini dia akan menghabisi targetnya dengan senjata rakitannya sendiri. Namun secenya adalah saat Bang Ed sedang enak-enak ngudut, tiba-tiba si detektif juga datang ke kamar mandi. Oleh karena itu kecurigaannya pun semakin menjadi-jadi. Apalagi ketika bawahannya melapor bahwa tamu yang seharusnya duduk di bangku B3 itu adalah korban pembunuhan kemarin. Tapi tiba-tiba ya, Bang Ed mulai membuat teror dan menyalakan bom asap rakitannya. Melihat hal itu, si detektif pun segera melindungi si cabul. Namun ternyata Bang Ed sudah ada di belakang mereka lalu menyandranya. Kemudian terjadilah pertarungan menegangkan antara dua pria dewasa yang tidak pantas ditonton anak di bawah umur. Si detektif pun segera mengunci semua akses masuk dan keluar dari gedung itu. Namun Bang Ed yang sudah mengantisipasi semua ini menyuruh Asep dan membantunya untuk menyamar sebagai petugas tim medis. Lalu tiba-tiba si detektif yang melihat mereka langsung mengejarnya, tapi mereka berdua berhasil melarikan diri. Malamnya si kakek terakhir yang merasa panik pun meminta bawahan mereka untuk memperketat perlindungan keamanannya dan meminta informasi pelaku dari si detektif. Lalu keesokan harinya si detektif pun datang mengunjunginya. Sedangkan di sisi lain, Asep berniat membelikan pakaian baru kepada Bang Ed sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya. Namun polisi yang mencurigai mobil yang dikendarai mereka langsung melaporkan hal tersebut kepada si detektif. Bang Ed yang menyadari kalau mereka sedang diawasi pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba ya, mereka dihadang oleh pentolannya si kakek terakhir. Lalu mereka pun dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Di sana anak si kakek terakhir tanpa basa-basi langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka. Namun Asep yang tidak ingin mati muda pun meminta mereka untuk mengampuninya karena ternyata dia telah membuat rekaman salinan kejahatan Bang Ed untuk berjaga-jaga.
Lalu mereka pun mendatangi markasnya si debt collector untuk menagih rekaman itu. Namun dikarenakan dia tidak memberikannya, inilah yang dilakukan si bawahan. Ya, dia dengan mudahnya menghabisi semua bawahan itu. Namun ternyata Asep membohongi mereka dan... Ya, untungnya si bawahan ini digejrot oleh debt collector dan tewas karenanya. Dan karena si anak terakhir ini adalah bos yang membuat keluarga si Asep menderita, Asep pun tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Namun sayangnya Asep dikalahkan oleh si bos itu, tapi tiba-tiba... Ya, ternyata Bang Ed berhasil selamat kemudian membunuh si bos itu. Mereka pun kini impas dan Bang Ed berniat untuk mengakhiri misinya kali ini. Meskipun pada akhirnya dia harus nyusruk karena efek dari penyakit yang dideritanya. Lalu esoknya terlihat si kakek yang akan menjadi target terakhirnya Bang Ed terlihat akan memulai acara pembukaan patung pahlawan miliknya. Jadi diketahui kehebatan cocot yang dibuat si kakek jenderal ini berhasil memutarbalikan fakta dengan membuat semua orang percaya dan menganggapnya sebagai kakek si pahlawan. Dengan membuat semua orang percaya dan menganggapnya sebagai kakek si pahlawan Korea sampai-sampai membuatkan patung untuknya. Dan ternyata sebagai veteran perang, Bang Ed pun turut hadir di acara tersebut tanpa ada yang mencurigainya sedikit pun. Lalu tiba-tiba Bang Ed dengan sekonyong-konyongnya maju ke depan. Ajudan si kakek terakhir pun menghadangnya. Namun dikarenakan nama Bang Ed ketika masih menjadi anggota adalah Han Pinjol pakai U, dia pun ketakutan melihatnya. Lalu tiba-tiba... Ya, dia mengancam akan menghabisi cucunya si jenderal jika dirinya tidak mengakui semua kesalahannya kepada semua orang yang hadir di sana. 네가 나한테서 듣고 싶은 얘기를 내가 오존으로 일했으며. Dan ya, akhirnya misi balas dendamnya pun berhasil. Tim SWAT pun mulai mengepung dirinya. Tapi untungnya Asep datang tepat waktu. Jadi dia berhasil menggagalkan keinginan si Bang Ed untuk berbunuh diri. Kok menjadi berbunuh diri sih?